Komunikasi yang keren, yang benar-benar bisa ngubah cara kita mikir, itu bukan jalan satu arah. Ini lebih mirip tarian yang rumit, antara menciptakan makna dan menafsirkannya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah kedua sisi dari mata uang yang sama ini. Pernah nggak sih ngerasa udah jelasin sesuatu panjang lebar, jelas banget, tapi orang lain nangkapnya malah beda total? Atau sebaliknya, pas kita baca sesuatu, kita malah bingung, ini maksudnya apaan sih? Ini masalah yang kita semua hadapi, dan hari ini kita akan coba bongkar kerangkanya. Oke, coba kita pakai sebuah analogi. Bayangin komunikasi itu punya dua pemain utama. Di satu sisi ada sang arsitek. Dia ini penulis atau pembicara yang tugasnya merancang bangunan makna. Nah, di sisi lain ada sang penjelajah, yaitu kita sebagai pembaca atau pendengar. Tugas kita adalah menjelajahi bangunan itu buat nemuin harta karun di dalamnya, yaitu pemahaman. Keduanya butuh skill yang beda, tapi saling melengkapi banget. Yuk kita mulai dari sang arsitek dulu. Apa sih alat mereka yang paling dasar tapi paling kuat? Jawabannya, satu kata. Pemilihan kata itu bukan hal sepele loh, justru itu adalah fondasi dari seluruh bangunan makna yang mau dibuat. Coba deh, perhatiin dua kata ini, rombongan dan kawanan. Artinya kan sama-sama kelompok ya, tapi nuansanya beda jauh. Kita pasti bilangnya rombongan guru, tapi aneh banget kan kalau bilang kawanan guru? Itu karena kawanan punya konotasi negatif, biasanya diasosiasikan dengan penjahat atau hewan. Nah, disinilah letak presisi seorang arsitek. Memilih kata dengan bobot yang paling pas. Arsitek yang hebat itu bukan cuma tahu apa yang harus ditambah, tapi juga apa yang harus dibuang. Redundancy, atau gampangnya pemborosan kata, itu bisa bikin struktur kalimat jadi goyah. Contohnya nih, saling tembak-menembak. Coba deh pikirin, kata saling itu kan udah berarti berbalasan. Bentuk tembak-menembak juga punya makna yang sama. Jadi, ya, pilih salah satu aja. Ingat, pesan yang kuat itu seringnya datang dari kalimat yang paling efisien. Oke, setelah memilih batu bata yang tepat, yaitu kata-kata, seorang arsitek harus menyusunnya jadi struktur yang kokoh. Nah, disitulah fungsi paragraf. Paragraf itu ibarat cetak biru atau blueprint yang nuntun si penjelajah dari satu ide ke ide berikutnya. Salah satu blueprint yang paling efektif adalah paragraf deduktif. Ini ampuh banget, karena nggak ngasih ruang buat kebingungan. Sang arsitek langsung aja bilang poin utamanya di depan, di kalimat pertama. Sisa paragrafnya, isinya cuma bukti dan penjelasan buat mendukung kalimat pertama tadi. Simpelnya, ini kayak bilang, poin saya adalah ini, lalu langsung membuktikannya. Dan ini contoh yang pas banget. Kalimat pertama itu adalah ide utamanya. Setiap kata setelahnya, penjelasan tentang pandai, terampil, dan berkepribadian, semuanya itu kembali untuk memperkuat dan memperjelas pernyataan di awal. Hasilnya rapi, logis, dan pesannya kena banget. Oke, kita udah lihat nih cara kerja seorang arsitek. Sekarang kita ganti peran. Gimana caranya kita sebagai si penjelajah bisa menavigasi karya mereka dan benar-benar paham apa sih yang mau disampaikan? Gimana cara kita membuka kuncinya? Jawabannya ada di satu konsep kunci. Membaca itu bukan aktivitas pasif. Buat bisa membuka makna, kita perlu terlibat secara aktif. Dan ini adalah sebuah keterampilan yang harus diasah, sama persis kayak menulis. Ada analogi keren dari filsuf Mortimer Adler. Katanya, membaca pasif itu seperti kita berdiri diam terus kena lempar bola bisbol. Cuma kena doang. Sebaliknya, membaca aktif itu berarti kita jadi penangkap yang profesional. Kita siap siaga, kita antisipasi lemparannya, kita tangkap bolanya, dan kita paham setiap putarannya. Intinya, kita terlibat penuh dalam permainan. Adler juga memetakan perjalanan kita buat jadi penjelajah ahli lewat 4 tingkatan ini. Kita semua pasti mulai dari yang dasar. Tapi buat beneran paham, kita harus naik level. Ke inspeksional buat lihat gambaran besarnya, terus analitis buat ngebongkar argumennya, dan puncaknya, sintopikal, di mana kita bisa membandingkan ide dari berbagai buku yang berbeda. Jadi, apa aja sih peralatan yang dibutuhin seorang penjelajah aktif di level analitis? Semuanya itu intinya ada di 4 pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan setiap kali kita mau benar-benar memahami sebuah buku. Pertama, kita harus mundur sedikit dan bertanya, sebenarnya buku ini intinya mau ngomongin apa sih? Apa tema utamanya? Pertanyaan ini memaksa kita untuk melihat gambaran besarnya dulu, biar nggak tersesat di detail-detail kecil. Oke, setelah dapat gambaran besarnya, baru deh kita zoom in.
Pertanyaan kedua, apa aja ide-ide, pernyataan, dan argumen utama yang ngebangun buku ini? Nah, disinilah kita mulai mengidentifikasi bagian-bagian penting dari blueprint yang dibuat sama si arsitek. Nah, pertanyaan ketiga ini yang sering banget dilompati. Apakah isi buku ini benar, baik sebagian maupun seluruhnya? Tapi ada syaratnya. Kita punya tanggung jawab buat menilai sebuah karya, tapi hanya setelah kita benar-benar paham apa yang mau disampaikan penulis, jangan menghakimi sebelum mengerti. Dan akhirnya pertanyaan yang paling penting. Terus kenapa? So what? Kalaupun buku ini benar dan informatif, apa signifikansinya? Kenapa ini penting buat saya? Nah, disinilah seorang penjelajah membawa pulang harta karun yang ditemukannya ke dunianya sendiri. Sekarang kita sampai di bagian di mana kedua peran tadi, arsitek dan penjelajah, akhirnya bertemu dan saling menguatkan. Inilah inti dari komunikasi yang hebat. Disinilah kedua sisi mata uang itu nyambung. Saat kita berlatih jadi arsitek, belajar milih kata, nyusun paragraf, ngebangun argumen, kita secara otomatis jadi penjelajah yang lebih jago. Kita jadi bisa ngeliat jahitan di balik karya orang lain, karena kita tahu persis gimana susahnya membangun itu semua. Dan tentu saja, sebaliknya juga berlaku. Semakin sering kita menjelajahi bangunan-bangunan hebat yang dibuat arsitek-arsitek ulung, kita jadi semakin banyak belajar tentang prinsip desain yang baik. Kita jadi menyerap blueprint mereka, yang pada gilirannya bikin kita jadi arsitek yang jauh lebih baik juga. Pada akhirnya, kedua keterampilan ini saling terkait erat. Kalau kita meningkatkan yang satu, yang satunya lagi pasti ikut terangkat. Jadi pertanyaannya bukan jika, tapi bagaimana. Nah, sisi mana dari koin komunikasi Anda yang mau Anda poles duluan? Mengasah perkakas arsitek Anda atau mempertajam naluri penjelajah Anda?